kembali sahabat guru. Saya Robertus Marinus Narung. Di channel YouTube saya ini, Berita Pendidikan akan berbagi kepada teman-teman guru sekalian terkait seleksi CPNS dan juga seleksi P3K di tahun 2021. Beberapa hari terakhir ini, saya mendapat informasi teman-teman guru kesulitan dalam mempelajari materi yang disediakan oleh Kemendikbud di akun SIM PKB. Oke, nah kali ini saya akan membagi informasi bagaimana cara menghilangkan tanda silang tersebut agar teman-teman bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Dan ketika teman-teman sudah mendapat tanda centang atau tanda checklist pada setiap materi secara khusus di review pembelajaran itu, teman-teman bisa menyelesaikan seluruh pembelajaran dan teman-teman bisa mengikuti tryout secara gratis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum mengakses akun SIM PKB yang teman-teman miliki, langkah pertama yang harus dilewati adalah dengan mengakses Google dan masuk pada portal layanan program GTK Kemendikbud. Di sini ada banyak layanan program GTK dari Kemendikbud, silakan teman-teman cari. Nah, sudah tersedia program Guru Belajar dan Berbagi. Silakan teman-teman klik. Maka akan muncul seperti ini. Silakan pilih guru, ayo Guru Belajar. Nah, di Ayo Guru Belajar sini, nanti teman-teman akan temukan seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Silakan dipilih. Nah, teman-teman akan diarahkan masuk ke dalam seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Silakan teman-teman klik selengkapnya. Lalu mulai belajar. Nah, teman-teman akan diarahkan pada login. Teman-teman yang sudah memiliki akun SIM PKB, silakan gunakan username-nya yang sama dengan akun SIM PKB dan juga password-nya. Masuk. Nah, di sini teman-teman sudah memilih belajar mandiri calon guru ASN P3K. Nah, ada informasi terbaru bahwa adanya pembaruan sistem. Nah, pembaruan sistem ini diberlakukan khusus untuk mata pelajaran IPS. Jadi, teman-teman yang saat ini sedang mengampu mapel IPS atau di SIM PKB-nya terdaftar sebagai guru IPS, maka ada pembaruan sistem. Nah, selama pembaruan ini, peserta yang mendaftar di mata pelajaran IPS ini belum bisa mengakses pembelajaran yang terkait dengan belajar mandiri calon guru ASN P3K. Oke, kita lewati yang ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan kebingungan teman-teman, di mana banyak guru yang bingung terkait dengan tanda centang pada materi yang sudah diikuti, yang sudah dipelajari. Nah, seperti ini. Misalkan saya ambil contoh materi bilangan. Tanda contreng atau tanda centang yang saya maksudkan di sini adalah tanda centang yang berada di belakang materi pembelajaran. Misalkan pada materi pengantar itu ada tanda contreng. Nah, teman-teman akan mendapatkan tanda contreng ini pada kotak ini itu ketika sudah menyelesaikan pembelajaran. Nah, di sini kebetulan reviewnya belum selesai. Nah, di sini ada yang bingung. Yang bingungnya apa? Misalkan teman-teman sudah mengikuti bahan belajar bilangan. Namun, teman-teman mendapatkan di akun SIM PKB-nya itu belum mendapatkan tanda checklist. Nah, apa yang terjadi? Atau penyebabnya apa?
Penyebabnya adalah teman-teman sudah membaca materinya, namun teman-teman belum mencapai 100% pembelajaran. Nah, ketika teman-teman sudah membaca materi yang ada di sini, yang ada di layar teman-teman, teman-teman silahkan klik pada konsep dasar bilangan. Oke, coba perhatikan teman-teman. Nah, di sini sudah naik menjadi 14%. Nah, pada bagian ini itu harus mencapai 100%. Nah, bagaimana cara selanjutnya? Kita klik mengapa Anda harus mempelajari materi ini. Nah, ini. Silakan teman-teman baca materinya. Nah, secara otomatis akan bertambah menjadi 28% setelah teman-teman membaca atau mempelajari materinya. Lalu, masuk lagi pada konsep dasar bilangan tadi. Nah, bagaimana untuk masuk pada materi selanjutnya? Pasti teman-teman akan mentok atau hanya mencapai 28% saja. Dan di sini pasti bingung. Setelah mencapai 28%, teman-teman silakan klik bahan paparan. Nah, pada bahan paparan ini, silakan teman-teman baca materinya. Materi yang disediakan di sini silakan dibaca sampai tuntas. Di sini ada sebuah video. Nah, teman-teman masuk, kalau tadi teman-teman sudah klik konsep dasar bilangan, nah sekarang seberapa pahamkah Anda terkait dengan konsep dasar ini? Klik di sana. Nah, secara otomatis nanti itu akan naik menjadi 43%. Banyak teman-teman yang bingung pada bagian ini. Yakni teman-teman klik pada bahan paparan, yang pasti nanti itu akan tidak meningkatkan persentase keikutsertaan teman-teman dalam proses pembelajaran di calon ASN P3K ini. Maka yang teman-teman harus pilih adalah soal yang pertama. Begitu terus selanjutnya. Nah, seperti ini. Misalkan teman-teman pilih salah satu jawabannya, lalu di submit. Demikian pun seterusnya. Di sini ini sudah selesai. Silakan. Nah, misalkan jawaban teman-teman di sini adalah salah. Jawabannya salah. Nah, karena ini adalah uji coba, kalau misalkan teman-teman ingin mengulangnya lagi, klik yes, mengulang, atau tidak, dan masuk pada kuis yang berikutnya. Oke, saya pilih yang ini ya. Untuk melanjutkan, karena ini hanya uji coba. Nah, lanjut pada soal berikut. Silahkan klik submit. Nah, di sini juga akan muncul jawaban. Nah, jawaban Anda benar. Maka, jawaban yang benar adalah ini. 2, 3, dan 8. Namun jawaban saya itu salah. Nah, maka teman-teman bisa mengulangnya lagi dengan klik try again. Atau, jika teman-teman ingin melanjutkan dan sudah benar, teman-teman masuk pada the next question. Misalkan seperti ini. Nah, teman-teman sudah mencapai 86% untuk menyelesaikan kelas ini. Atau menyelesaikan satu pembelajaran. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman? Klik selesai. Nah, ketika teman-teman sudah menyelesaikan, sudah muncul 100%. Maka
Di sini coba dilihat teman-teman. Tadi bilangan kita cek. Sekarang di bagian bahan belajar bilangannya itu sudah muncul checklist. Nah, kita coba sekali lagi. Oke, kita coba pada bagian review pembelajaran. Pada bagian review pembelajaran ini, yang terlihat pada layar teman-teman, itu belum terdapat tanda centang sebagai tanda bahwa saya telah mengikuti review pembelajaran. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Silakan teman-teman pilih review pembelajarannya. Maka teman-teman akan diarahkan pada hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan. Silakan dibaca. Di sini saya sudah baca. Silakan teman-teman ikuti langkah berikutnya, yakni klik ini. Setelah diklik, nanti teman-teman akan masuk pada kuis. Kuis yang nantinya harus dijawab. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang kuis ini, atau mengerjakan kuis ini, saya perlu jelaskan satu hal, bahwa banyak yang belum mendapatkan tanda checklist atau tanda centang sebagai tanda menyelesaikan review pembelajaran itu karena apa? Karena teman-teman belum mencapai nilai minimum. Karena nilai minimumnya di sini itu adalah 60. Ketika teman-teman belum mencapai nilai minimum tersebut, maka tidak akan menunjukkan tanda centang. Yang teman-teman dapatkan adalah tanda silang. Oke. Nah, ketika teman-teman belum mencapai nilai 60, teman-teman bisa mengulangnya berkali-kali. Oke, saya coba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, saya sudah menyelesaikan kuis sebanyak 7 nomor. Maka yang perlu dilakukan saat ini adalah finish attempt. Nah, dari hasilnya itu jawaban saya sudah disimpan. Setelah disimpan, silakan teman-teman submit all and finish. Nah, ini nilainya. Saya mendapatkan pencapaian nilai 43%. Dan di sini feedbacknya jangan menyerah, pasti bisa. Karena nilai saya di bawah 60. Nilai saya di bawah 60, yakni 4,29. Seharusnya itu dari 4,29 dari 10. Dari nilai maksimumnya 10. Nah, agar lulus, teman-teman harus bisa mencapai 60 dari 7 soal tadi. Dari ke-7 soal tersebut, teman-teman harus mencapai nilai 60 agar teman-teman bisa menyelesaikan satu proses pembelajaran atau di setiap materi yang disediakan. Oke, saya finish review. Nah, seperti ini. Ini nilai yang saya dapatkan, yakni 4,29. Nilai 4,29 ini belum bisa masuk pada materi berikutnya.
Maka yang saya dapatkan hanya tanda seperti yang teman-teman alami. Nah, solusi agar bisa mendapatkan tanda checklist sebagai tanda menyelesaikan pembelajaran itu adalah harus menyelesaikan kuis dan teman-teman harus minimal mendapat nilai 60. Ketika teman-teman tidak mendapat nilai 60 di bawah 60, maka teman-teman akan mendapatkan tanda silang yang menunjukkan bahwa belum lulus pada materi tersebut. Nah, seperti ini. Nah, ini. Tadi belum ada tanda, sekarang sudah ada tanda silang yang menunjukkan bahwa saya belum lulus. Maka apa yang perlu dilakukan? Yakni dengan mengulang kuis yang tadi. Mengerjakan nomor-nomor kuis itu, ada 7 nomor, dan wajib benar minimal mendapat nilai 60. Oke, kita coba sekali lagi. Kita coba sekali lagi di pembelajaran aljabar ini. Oke, di sini silakan teman-teman pilih continue the last attempt. Nah, setelah dipilih, kerjakan soal-soal yang telah disediakan. Oke, silakan pilih. Nah, setelah dikerjakan, silakan pilih finish attempt yang nantinya teman-teman akan melihat review hasil pekerjaan. Ada status ensure saved yang menunjukkan bahwa jawabannya sudah tersimpan. Silakan submit all and finish. Maka submit all and finish akan muncul seperti ini. Nilainya, nilainya 1,43 dari skala maksimal 10 dengan persentase kelulusan 14%. Nah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tanda silang tadi. Tanda silang yang menunjukkan bahwa belum lulus. Nah, seperti ini. Tanda silang. Nah, akan saya tunjukkan hasil saya yang sudah punya tanda centang pada bagian reviewnya ini. Oke, seperti ini. Review pembelajaran dari teori belajar. Untuk saya informasikan bahwa saya menyelesaikan teori belajar ini itu dengan berkali-kali. Nah, sampai pada mendapat nilai minimal 60. Itu solusinya. Teman-teman harus mendapat nilai 60 baru dinyatakan lulus pada kuis tersebut. Lalu apa akibatnya ketika teman-teman belum mendapatkan tanda centang pada setiap proses pembelajaran? Teman-teman tidak akan bisa mengakses tryout yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tryout ini adalah contoh-contoh soal yang nantinya akan teman-teman dapatkan dalam seleksi P3K Guru tahun 2021 ini. Kurang lebih contoh soalnya sama, dan sudah disediakan materinya seperti ini. Silakan teman-teman ikuti prosesnya tadi. Jika ada hal-hal yang masih bingung, silakan sampaikan di kolom komentar. Akan saya jawab dan akan saya bagi terkait dengan kendala-kendala teman-teman. Oke, demikian saja video saya kali ini. Terima kasih. Selamat berjuang dan semoga kalian sukses di
seleksi kali ini.